Lexus RX tipe tertinggi, RX 500h F Sport. Di mana mobil ini harganya 1,9 miliar. Tapi gua seneng. Kenapa? Karena dari dulu Lexus RX itu yang hadir itu 270 pakai mesin 2700 cc, terus berubah jadi 200T, habis itu jadi RX 300 ya, tapi mesinnya sebenarnya masih sama. Nah, sekarang akhirnya Lexus RX keluar yang versi paling tingginya. Tetap yang keluar yang 350 masih ada ya, ada juga yang 450H Plus di mana yang itu plug-in hybrid, tapi yang ini adalah versi yang paling tinggi dan paling kenceng. Jadi tenaganya itu paling besar dan 0 ke 100-nya hanya dalam 6,2 detik saja. Ya, jadi memang sudah selayaknya Lexus RX yang bersaing sama X5 ya, BMW atau Mercedes-Benz mungkin GLE lah ya, itu dapetin mesin yang tinggi juga gitu loh. Tenaganya jangan nanggung-nanggung gitu karena udah kelasnya beda. Dan mobil ini kalau kalian bandingkan dengan Lexus RX yang biasa ya atau yang 450, bisa dilihat yang Export ini dia dapat body kit depan. Velgnya 21 inci, dia pakai Michelin Pilot Sport 4 SUV. Jadi gede sekali ya. Dan kalau kita lihat ya, mungkin nggak semua orang suka sama desainnya. Tapi di luar dari itu, kita pasti setuju bahwa desainnya ini terlihat mahal. Terlihat, wah ini pasti mobil harganya mahal sekali. Memang 1,9 miliar ya, hampir 2 M. Dan mobil ini juga buat mesen itu dulu pertama kali keluar agak susah ya, indennya cukup panjang. Kalau sekarang kurang tahu, coba kontak sales Lexus kesayangan kalian apakah masih inden atau enggak. Dan mobil ini sangat sering kita lihat di jalan kalau di daerah Kelapa Gading atau PIK ya, di PIK. Jadi memang Lexus itu kalau kita lihat mobil terlaris ya, itu adalah ini. Tapi kalau sekarang nggak tahu ya, karena yang Lexus LM itu juga rame di jalan. Kalau varian yang F-Sport, itu dia grill depannya semua dibikin warna hitam. Nggak ada krum-kruman sama sekali ya. Dan yang gue suka dari Lexus yang zaman sekarang itu, dia punya warna itu yang copper kayak gini. Itu keren banget. Dan kalau kita lihat lampunya, dia ada 3 buah proyektor. Dan untuk high beamnya dia sudah pakai matrix. Jadi dia bisa high beam, tapi kalau misalkan ada mobil dari lawan arah, dia bisa otomatis matiin segmen-segmen yang ada lawan arahnya. Dan kalau kita ke samping, jadi F-Sport ini meskipun dia bukan varian yang balap ya, dia kayak mungkin kalau Mercedes tuh AMG Line, kalau misalkan BMW itu M Sport ya. Ini juga F Sport itu bukan yang versi kenceng, tapi emang nggak ada sih yang F beneran ya. Nah, dia tetap dapat, lihat dong, kaliper depannya itu remnya besar sekali dan suspensinya pun juga mendapatkan tuningan khusus. Jadi beda sama yang Lexus RX biasa. Dia lebih sporty dan bisa diatur dampingnya. Jadi bisa dibikin keras, sporty atau dibikin biasa saja. Nah, ke samping ya. Seperti biasa Lexus zaman sekarang ini tuh menipu karena sebenarnya dia sudah pakai elektrik ya. Jadi di dalamnya itu ada tombol, kita pencet baru dia akan kebuka. Jadi dia sama sekali nggak bergerak. Ada aksen hitamnya juga sampai ke bagian belakang ya. Dan bagian belakangnya pun juga sama, remnya besar sekali. Nah, belakangnya dibandingkan dengan Lexus RX yang kemarin, yang ini dibuat lebih landai. Dan sekarang logonya itu hilang, diganti tulisan Lexus di bagian sini. Ya. Kalau kalian lebih suka mana? Desain yang baru atau yang lama? Di belakang itu wipernya ngumpet di bagian atas sini ya, jadi nggak kelihatan. Sama, di bagian bawah sini dia bempernya lebih gondrong dibandingkan dengan varian yang biasa, yang bukan F-Sport. Nah, karena dia bukan plug-in hybrid juga, kalau yang plug-in hybrid tuh dia ada 2 buah lubang kanan dan kiri. Yang sebelah kiri itu untuk bensin, yang sebelah kanannya itu buat nyolokin biar dia jadi mobil listrik. Jadi kalau kalian pengen beli yang lebih hemat lagi, Lexus juga menyediakan. Dan untuk yang versi sekarang juga, itu semuanya hybrid. Jadi even yang 350h-nya, itu juga sudah pakai mesin hybrid. Sekarang kita buka ya, belakangnya. Nah, bagasinya sekarang sedikit lebih besar dibandingkan dengan model sebelumnya. Ada separasinya yang bisa dibuka, tapi kalau misalnya kita copot separasinya ini, kita nggak dikasih tempat buat naruh. Dan seperti yang kalian tahu, Lexus pasti dibikin super mewah ya. Even saya bagasinya pun juga dibikin sangat mewah. Lihat dong, ini karpetnya itu enak sekali, lembut ya. Dan bagian belakang sini, ini dikasih seal plate metal ya. Dan ini plastiknya belum dicabut. Terus bagian kunciannya itu dikasih plastik lagi biar kelihatan kayak rata gitu. Jadi emang dibikin semewah mungkin. Saya belakang sini pun juga karpetnya, aduh ini luar biasa mewahnya. Dan lihat dong, ini buku buat buku servis dan buku manual ya, itu juga dibikin tasnya itu mewah. Wow. Tuh. Ini apa ini? Ini deliverynya segala macamnya.
ada di sini. Jadi memang Lexus itu seperti biasa perintilannya pun juga dibuat mewah. Oke, bagian bawah sini kalau kita buka dia nggak dapat bagasi tambahan, tapi kita dapat ban serep. Dimana udah jarang di mobil di kelas ini dapat ban serep ya. Tapi memang ban serepnya itu dia nggak full size. Dan kalau kita lihat di sini kita dapat dongkrak yang sangat besar. Sebelah kanan sini kalau kita buka itu ada akinya yang gede sekali. Jadi cocok nih buat bapak-bapak yang kalau mau beli mobil baru tuh harus lihat, wah ini nggak ada ban serepnya, nggak jadi kita beli. Nah yang ini tetap ada. Nah terus juga di sebelah kiri sini ada tombol, jadi kita tinggal pencet, nanti dia akan melipat bangku baris tengah. Dan tentu saja dia jadi rata lantai. Yuk sekarang kita tutup saja. Kita masuk ke bangku baris tengah. Nah, sekarang kita ke bagian belakangnya ya. Oke, ini paling tegaknya segini, kita mundurin lagi. Kalau dipakai buat mundur seperti ini enak sih. Jadi kita dapetin ruang tengah itu yang lega. Ini bagian depannya, kalau misalkan ada driver dia akan maju dengan sendirinya. Legroom masih ada banyak, headroom juga masih ada banyak. Dan yang gue suka dari Lexus adalah build quality dan fit and finish-nya. Memang secara desain tuh bukan yang wah banget gitu ya. Kalau misalkan kita masuk ke brand Jerman gitu ya, kelihatan ya tarikan-tarikan garisnya. Ini tuh kelihatan kayak ya mobil normal pada umumnya. Tapi pas kita pegang bahan-bahannya, terutama di bagian sini ini enak banget nih. Ada velvetnya ya. Build quality, fit and finish-nya itu super sekali. Kecuali ini satu hal yang gue paling tidak suka di mobil ini adalah head unit belakangnya. Jadi dia punya RSE atau Rear Seat Entertainment, dan ini bukan dari Lexus Jepangnya. Ini kayaknya bikinan dari Lexus Indonesia ya. Lihat, di sebuah mobil 2 miliar ada beginian ya. Dan ini Android, nggak nyambung juga sama head unit depannya. Jadi dia kayak berdiri sendiri ya. Yang kalau mau disambungin itu mesti pakai Bluetooth dari sini ya. Jadi Wi-Fi-nya bisa kita konekin sendiri. Menurut gue ya nambah fitur sih. Jadi bisa dibilang oh dia ada rear screen di belakang gitu kan. Tapi karena kualitasnya kurang begitu bagus, rasanya ini nggak pantas ditaruh di sebuah Lexus. Sisanya no complaint. Even di belakang pun kita dapat audio yang bagus sekali ya. Suaranya aduh. Dia pakai Mark Levinson 21 speaker ya. Gue nggak terlalu penting sama berapa jumlah speakernya, tapi Mark Levinson belum pernah mengecewakan. Salah satu brand audio terbaik yang bisa kalian dapetin di sebuah mobil. Kursinya juga enak ya, tempat buat tangan enak. Di sebelah kiri juga pas, ada cup holder di bagian sini dan ada tempat buat ngecas HP di bagian bawah sini. Ya secara wireless. Dan kalau kalian nggak pengen secara wireless, di sini ada USB-C 2 biji ya, sama dia tuh punya AC di bagian belakang. Dia itu blowernya nggak bisa diatur berapa kencengannya, tapi bisa kita atur seberapa dingin dan seberapa panas. Jadi ada temperaturnya di sini. Tapi untuk kursi belakang, yang gue lihat di video di luar negeri itu ada penghangat sama pendingin kursinya. Tapi untuk versi Indonesia kayaknya nggak dikasih ya. Padahal kalau kita lihat kursinya, ini sudah dibuat perforated. Artinya ada bolong-bolong. Kalau misalkan ada pendinginnya, dia bisa keluar angin dari sini. Tapi sayangnya enggak. Ya, sisanya sih superb dalamnya. Bagus banget. Tuh, lihat tuh. Ini bludrunya sama kulitnya itu bisa padu padannya pas. Dan di bagian bawah sini, tandalnya nggak terlalu gede, karena meskipun dia direct 4 atau all wheel drive, nah di bagian belakangnya itu dia pakai motor listrik, bukan pakai gardan dari depan ke belakang. Sekarang kita ke bagian depannya, tapi sebelumnya kita tutup dulu karena dia punya tray. Let's go. Nah sekarang kita masuk ke dalam interiornya ya, dan seperti yang kalian lihat, interiornya mungkin kalau di dalam foto itu biasa saja bentuknya, tapi pas kita lihat langsung, ini baru terasa lekuk-lekukannya, kemewahannya itu emang bagus sih. Dan gue paling suka adalah di mobil ini. Jadi mobil zaman sekarang itu kan banyak yang pakai buat buka pintu itu elektrik ya. Dia udah nggak pakai tuas lagi. Nah cuman ketika kalian lagi emergency, butuh buat darurat, itu biasanya suka ditaruh di bagian bawah sini gitu ya. Dan itu darurat kalau lagi panik, itu agak susah sih. Ada yang mau tarik apa segala macam. Nah kalau ini dia dipencet, bisa buka pintu. Tapi kalau darurat, tinggal kita tarik tuasnya 2 kali. Ting. Mudah sekali. Jadi nggak perlu khawatir ya pas kita lagi buru-buru dalam keadaan darurat, dia bisa dibuka dengan mudah gitu. Nggak perlu cari-cari di mana ya ini ya, nggak kelihatan kan. Nah ini gampang. Dan untuk yang varian F Sport ini, dia tuh dalamnya warna hitam dengan kulit warna merah, dan kursinya ini depannya itu bagus sekali. Lihat dong, ini desain kursinya tulisan F Sport di sini ya. Tuh lihat tuh. Ini kursinya udah pakai sport seat dan ini kursinya bagus
plus enak. Memang kalau kursi sport itu dibikin agak keras dan bagian kiri kanan itu dibikin sangat suportif ya. Tapi buat gua yang tinggi 170 cm dan beratnya juga ideal ya. Ini sih pas. Mungkin kalau lebih gendut lagi terasanya agak sedikit sempit, tapi buat gue ini pas banget. Dan setir ekspornya ini juga dipegang enak, sama tombol-tombolnya kan di depan ada head up display ya. Nah, seperti Lexus-Lexus yang lain, gue suka banget ketika kita tempelin tangan ke sini ya, dia tuh langsung layar depannya head up display itu. Nah, dia tuh kayak ada hovering, kita tahu kita mau pencet yang mana nih. Following distance ya kan, terus ada driving assistant mode, pencet lagi. Nah, berubah jadi buat ngatur sih head up display-nya. Jadi ini intuitifnya bagus, nggak cuma sebelah kanan tapi yang sebelah kiri juga sama. Jadi kalau kita bingung mau pencet yang mana, tinggal lihat depan aja sambil kita ngeliat depan tuh nggak perlu kita lihat bawah gini ya. Udah, ini bagus banget sih. Dan sekarang udah ada beberapa mobil yang ngikutin Lexus biar jadi kayak gini. Nice. Terus kalau ke sebelah kanan sini kita dapat Nano EX ya, buat ngebersihin udara. Terus di bagian bawahnya ada tombol buat ngatur odo sama tripnya. Dan kita bisa atur tingkat kecerahan speedometer. Di bawahnya lagi ini ada set 1, 2, 3 untuk memory seatnya, dan di bawahnya ini ada untuk power back door sama untuk buka fuel. Nah, di bawahnya lagi, wah ini keren sih. Jadi ada tempat buat naruh barang, tapi pas kita buka, wah ini udah soft opening, terus juga dalamnya itu ada bleeder-nya. Bagus ya, jadi sampai tempat-tempat terkecil pun juga dikasih kemewahan sama si Lexus ini. Paling yang gue kurang suka itu di bagian head unitnya ini. Sebenarnya dulu itu pertama kali Lexus pakai di NX 200 ya, gue suka sama desainnya, bagus ya, dan kelihatan modern gitu. Tapi semakin kesini karena Toyota juga pakai, jadi beberapa mobil Toyota itu juga dia punya head unit yang sama dan tampilannya pun juga sama, jadi rasanya kemewahannya itu berkurang. Tapi kalau misalkan dibikin eksklusif buat Lexus ya, menurut gue sih bagus. Dan dia ini meskipun desainnya sederhana ya, jadi UI UX-nya tuh biasa banget gitu, tapi dipakai itu gampang. Jadi buat kita pakai gitu ya, kayak misalkan tombol-tombolnya itu gede, terus misalkan nih kita mau buka shortcutnya gitu, kita nggak perlu dari atas kita swipe, tapi pencet aja di sini, tombolnya gede, dan tombol-tombol ini juga lebih gede lagi tuh. Tuh, gede semua, jadi kemungkinan kita buat salah mencet itu kecil gitu loh, karena saking gedenya ya. Dan tombol-tombol AC-nya pun juga semua dibikin di layar ya, dan bagian bawahnya sini ini khusus buat AC sama buat ini nih pendingin kursi. Jadi kursinya itu bisa pendingin tapi nggak bisa jadi pemanas. Nah, kita bisa atur arah semburannya di sini ya, dan untuk fan-nya ada di bawah sini. Terus seperti biasa Lexus, nah ini nih, ininya bagus ya, dialnya. Jadi buat temperatur tuh kanan kiri ada di sini ya. Tengahnya tapi nggak bisa dipencet nih, cuma begini doang. Nah, buat audio ada putarannya di sini, sama untuk defogger itu nggak cuma bagian belakang tapi di bagian spion juga. Nah, di sini untuk yang bagian depan, sama di bawahnya lagi ada kisi AC ya. Kisi AC-nya bentuknya agak sedikit aneh tapi bisa berfungsi dengan baik dan bisa dimatiin dari bagian sini. Ini ada tombol buat kamera 360-nya. Sebenarnya bukan 360 tapi 720, dan dia juga punya namanya Lexus Parking Assist. Jadi dia bisa parkir secara otomatis. Nah, di bawah sini kita dapat tempat penyimpanan, ini karet tapi bukan buat ngecas HP, dan ada charger 2 biji USB-C. Nah, di bawahnya lagi ada USB-A sama USB-C. USB-A buat hubungin HP kita ke head unit ya. Dan di bawahnya baru ada wireless chargingnya. Dan ini kalau misalnya ditutup sama sekali nggak kelihatan, jadi rapi seperti ini. Cup holder ada 2 di bagian sini. Dan yang lucunya kalau misalkan kita masukin botol yang gede gitu ya, kita tinggal pencet ke dalam. Nah, jadi dia bisa lebih turun. Mau dinaikin lagi gimana? Tinggal pencet di sini, nanti dia akan naik. Nah, ini kita masukin, kita tekan ke bawah, jadi turun. Dinaikin lagi, nah jadi naik. Simple tapi lucu sih. Jadi nggak terlalu nongol ya. Nah, sebelah kanan sini, ini tuas transmisinya ini persis kayak punya Alphard yang hybrid ya. Jadi kalau kita mau masukin ke D, tinggal koper kanan ke bawah ya, mundur ke depan ya. Terus buat jadi manual tinggal pencet ke bawah lagi. P-nya dipencet. Nah, ini electronic parking brake, auto hold, stability control off, sama yang di sebelah sini itu untuk off-road ya. Nah, yang unik buat buka konsol tengahnya ini, dia tuh bisa dari sebelah kiri gini atau dari sebelah kanan. Dan biasanya kalau beberapa mobil itu buat kulit di bagian sininya itu kan dibedain ya. Jadi yang buat
kulit di kursi itu bagus, yang di sini dibikin jelek. Tapi yang di sini itu dibikin bagus juga gitu. Jadi bahannya itu halus ya, kayak semacam nappa leather gitu. Tapi si Lexus ini udah nggak pakai kulit asli, semuanya pakai artificial semua biar ramah lingkungan. Nah, di bagian bawah sini kita dapat storage yang lagi-lagi mewah ya, dapat bludru yang tebal sekali ya. Tapi sayangnya, biasanya kalau mobil high console kayak gini, itu kan bawahnya suka dikasih storage ya. Yang ini enggak, jadi ya begini aja. Di atas ini itu bukan tempat buat naruh barang ya. Dan seperti biasa, build quality-nya itu semua solid, nggak ada yang goyang-goyang ya. Dipegang itu semuanya bagus. Nah, di atas kita dapat digital mirror. Terus di sini ada kaca, nggak terlalu besar, sama ada lampunya ya. Dan buat buka panoramic sunroof itu ada di bagian sini. Kita buka dulu ya. Sepertinya mau hujan nih ya. Ntar kita belok, dia melambat nggak? Oh, oke, melambat dia ya. Tikungan dia berkurang kecepatannya. Ini kita lagi pakai adaptive cruise control. Kita mau ke Salatiga by the way, ke tempatnya Om JJ Polnaya ya. Orang yang kalau nggak salah nomor 2 ya, touring motor terjauh dan terbanyak negara yang telah dikunjungin beliau itu. By the way, ini mobil enaknya kita tinggal di Klaten ya. Jadi setiap kita pinjam mobil itu kita bawa ke Klaten gitu ya. Jadi kita experience dari mobil ini tuh banyak gitu. Kita pakai di tol jarak jauh dan kawan-kawannya ya. Nah, seperti gue bilang tadi, di Lexus RX 500h ini kan di F-Sport pakai tuningan kaki-kaki yang berbeda dengan Lexus RX biasa. Dan ya bener, lebih sporty ya kalau kita coba steeringnya, lebih direct. Dan ketika kita di tol gitu ya, naik mobil ini kan steeringnya walaupun dia dibikin tuning yang lebih sporty gitu ya, tapi menurut gue tetap masih comfort oriented ya. Tapi pas di bawah kecepatan tinggi, ini baru terasa ya, dia setirnya lumayan sporty ya. Dan bantingannya, meskipun dia sudah di-tuning lebih sporty, tapi menurut gua ini nggak ada apa-apanya kerasnya sih. Memang sih kerasnya kalau kita ngelewatin kayak ini loh, kereta api sambungan tuh kerasa deg gitu ya. Tapi pas kita pakai di jalan tol, jalan berlubang sedikit kita hajar gitu ya, ini masih kategori yang menurut gua nyaman ya kan. Karena bayangan gua ketika ngomongin sport suspension ya kan, kalian pernah naik C300 yang AMG line ya, itu kan keras banget jadinya ya, beda banget suspensi standarnya sama yang suspensi AMG lainnya kan. Ini tuh masih empuk ya. Jadi kalau kalian pikir nggak mau beli RX 500h karena suspensinya pasti lebih keras, serius, ini menurut gua sekeras-kerasnya Lexus dia masih comfort oriented, masih nyaman. Nih coba nih sambungan jembatan ya, tuh doing masih nyaman pak ya. Tapi yang paling gue suka adalah dari mobil ini itu response engine-nya. Karena dia tuh pakai mesin 2400 cc, 4 silinder turbo, dan gabungan sama tenaga mesin listrik ya, itu jadi sekitar 360-an horsepower ya. Angka yang besar, tapi responsnya itu dia tuh cepet banget. Jadi nggak berasa kayak mobil bensin sih sebenarnya ya. Dia tuh kalau kita gas langsung gitu cepet ya. Dan suara mesinnya itu artificial sebenarnya. Jadi itu tuh suara speaker sebenarnya, bukan suara mesin. Dan suaranya tuh agak dibikin kayak V8 nggak sih? Kita turunin gigi ya. Jadi ketika kita gas gitu ya, itu suara mesinnya tuh berasa banget suara mesin bohongannya gitu loh. Nggak berasa suara mesin beneran. Tapi sensasinya jadi beda gitu. Jadi karena yang namanya hybrid itu mirip-mirip kayak mobil listrik ya, dia ada transmisinya tetap ya, 6 percepatan, tapi ya begitu. Ketika kita gas, mesin listriknya ngangkat duluan, tapi untungnya ada artificial sound-nya. Ya, jadi nggak kerasa kayak mobil hybrid ya. Jadi ada wung gitu, sensasinya ada lah. Dan 0 ke 106 detik itu kenceng, dan ketika kita bawa di atas 100 km per jam, itu tenaganya pun juga masih ngisi. Nah, itulah enaknya kalau mobil hybrid punya mesin bensin 2400 cc turbo yang tenaganya gede juga. Jadi beberapa mobil hybrid itu kan tenaga gabungannya gede, tapi karena mesin bensinnya itu kecil, tenaga juga nggak gede, pas lagi di atas 100 itu buat nambah tuh susah. Kayak kita naik Zenix gitu kan, berasa tuh, wah pas di putaran bawah cepet banget naiknya. Udah di atas 100, lebih enak yang Innova Reborn diesel gitu, karena lebih cepet naiknya. Nah, ini tuh nggak kejadian.
Ya wajar sih ya, karena mobil premium bagaimanapun juga di 1,9 miliar. Ini pas dipakai di tol, kenceng, ini baru terasa mobilnya enak. Dan kita pakai jalan aja, yang namanya mobil bagus tuh biasanya kalau kita bawa kenceng itu nggak berasa kenceng. Ini 140 tuh berasanya kayak bawa 110 tuh nggak? Karena mobilnya anteng. Nih 138 kan, nggak berasa kan? Tapi pas kita nyetir tuh ya, kalau kita nggak lihat speedometer sama HUD, ini kerasanya kayak 110 ya Viv ya, kayak bawa 100 ya. Itulah yang menyenangkan dari mobil mewah itu ya. Mau bagaimanapun sekarang banyak mobil-mobil yang punya fitur mewah tapi harga rendah, tapi yang susah ditiru adalah ketika lo lagi cruising kenceng, dalamnya tuh terasa nggak intimidating. Suspensinya terasa santai, suara anginnya santai, suara mesinnya santai, bahkan suara kolongnya itu masih santai. Masih kedengeran masuk ya, tapi udah sangat minim sekali gitu. Jadi begitulah, mobil premium tuh kalau kita bawanya pelan-pelan gitu tuh nggak terlalu berasa, tapi pas kita bawa kenceng baru terasa bahwa ini fine tuningnya bagus ya. Tuh, nih jembatan loh nih, suspensinya enak, padahal dia pakai sport suspension, jadi nggak berasa sport suspension. Memang kursinya kalau buat jarak jauh tuh agak sedikit berasa ya, karena kan dia kursinya lebih keras, lebih firm. Jadi ketika kita jarak-jarak pendek sejam 2 jam tuh masih enak, tapi di atas itu udah mulai berasa kurang nyaman ya. Kursinya tuh kayak kita bawa mobil sport kali ya, kayak misalkan kita duduk di 86 atau di GR Yaris. Nah, ini kursinya mirip-mirip gitu. Kerasnya sama suportifnya tuh bagus, tapi ya ketika pakai jarak jauh agak berasa gitu. Dan kalau kita ngomongin pedal feel ya, untuk pedal gasnya enak, dia sangat responsif ya. Tapi untuk remnya dia masih agak terasa mobil hybrid lah. Mobil hybrid, mobil listrik kan bikin pedal rem itu kan nggak gampang ya. Jadi dia itu ada regenerative braking-nya. Nah di sini tuh juga masih agak terasa kerasnya dan sensitifnya. Jadi ngeremnya tuh nggak bisa dalam. Jadi injak dikit dia udah langsung ngerem. Harus pakai feeling. Tapi overall ini mobil enak sekali. Apalagi kalau udah setel audio ya. Stagingnya bagus, suaranya bagus, nyaman. Memang cocok buat di harga 1,9 miliar. Ya jadi tadi sebelum masuk rest area ya sekitar 500 meter kali, tiba-tiba ada burung nabrak. Dari samping dia terbang, jedar. Terus gue tanya Viv, itu burung bukan sih tadi? Ya nggak tahu, tapi bukan dari mobil depan masalahnya, ya kan? Nggak ada dashcam-nya kalau mobil pinjaman ya. Jadi kalau mobil kita sendiri biasanya kita wajib pasang. Berasa cinta Laura gue. Biasa pasang dashcam gitu kan. Ya ini patah sedikit, tapi ini kayaknya bisa ditempel lagi sini. Nah, nanti kita tempel lagi ya. Ya, namanya di jalan kita nggak tahu. Tiba-tiba ada burung lewat, untungnya bisa dimasukin lagi ya. Cuman ada retak sedikit aja. Untungnya bempernya nggak kenapa-napa sih. Dan kayaknya dia kenanya ke bagian situnya ya, nggak kena ke bemper ya. Nggak ada bercak darah atau segala macamnya. Baru pertama kali loh gue. Dulu pernah kena bird strike ya. Bird strike udah kayak pesawat aja. Pernah ditabrak burung. Waktu lagi di New Zealand di sirkuit Pukekohe, lagi nyetir, ngebut, ya kan namanya juga di sirkuit, jedar, kena burung. Burungnya masih nyangkut gitu, karena emang pas di bagian bumper yang ada kisi-kisinya, ada grillnya di bawah gitu loh. Nah kalau ini sekarang kenanya dari samping. Kenapa sih mobil mepet-mepet amat? Tuh, apa yang kiri lagi coba? Orang kita santai, ya wes lah. Kanannya kosong. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Nah, karena dia hybrid tapi tenaganya gede, tentu saja kita nggak bisa berharap ini hybridnya seperti mobil hybrid pada umumnya yang bisa sampai 120, 122, enggak. Dan sekarang ini kita dapat 10,8 liter per 100 atau mungkin sekitar 19 ya. Tapi kalau kita pakainya nyantai, nggak pakai yang performance kayak tadi, karena kita sambil ngetes kan, itu gue dapetin sekitar 114 ya. Sebor-sebornya ini 19. Kalau kita pakainya irit bisa sampai 116. Tapi untuk mobil yang segede gini itu konsumsi bahan bakar itu sangat menyenangkan loh. Apalagi dibandingkan dengan RX 300 yang mesinnya belum pakai hybrid ya. Ini udah jauh lebih irit. Jadi kesimpulannya setelah kita nyobain Lexus RX 500h ini, gue seneng banget. Kenapa? Karena akhirnya Lexus itu ngasih trim yang paling tinggi, yang sampai 500.
Dan hybrid pula, artinya dengan tenaga sebesar ini, performa yang bagus, dia juga tetap ngasih kehematan bahan bakar yang lebih baik dibandingkan dengan pendahulunya, bahkan untuk di kelasnya yang sama-sama punya akselerasi kencang. Nah, tapi kalau kalian mau beli Lexus RX ini, itu tuh jadi galau ya. Mendingan 450h Plus yang PHEV atau yang 500h versi F-Sport sekalian. Coba kalian komen di bawah, kalau misalkan kalian punya uang hampir 2 miliar, kira-kira ambil yang 450h Plus atau yang 500. Coba komen di bawah. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan bantu kami untuk menghapus komen judi online. Bye-bye.